Nah, jadi kita mulai lagi. Nah, ini tanggal berapa? Tanggal 13 Mei ya. Nah, tanggal 13 Mei. Nah, untuk indeks masih sama, update saya masih sama. Jadi area retrace-nya itu kita bakal lihat area sini gitu. Nah, area hijau ini nanti kita bakal lihat responnya si indeks bakal seperti apa gitu. Jadi harusnya sih maksimal sampai sini kalau saya lihat. Nah, yang ini titik-titik bintik ini apa? Bintik kok bintik? Jadi yang garis putus-putus ini tuh apa? Nah, garis putus-putus ini itu kalau kalian lihat weekly, ini lower trend line-nya di sini. Nah, nih. Dari sini tarik ke sini lower trend line-nya gitu. Jadi ya itu lower trend line-nya. Nah, terus yang dua garis ini kita ganti warna oranye deh nih. Dua garis oranye ini apa? Nah, dua garis oranye ini itu gap yang udah dibentuk di tahun 2025 nih April, dan dia juga di sini breakout kan. Nah, ini sekaligus di sini area support juga nih resisten become support juga gitu area sini gitu. Nah, lalu di sini itu ada Fibonacci retrace. Nah, ini ada supportnya juga di sini gitu. Itu aja. Jadi area-area sini nanti kita bakal lihat responnya seperti apa. Kan saya udah bilang kan. Dan pertama pun kemarin tuh saya sempat bilang juga yang dulu yang pas tanggal 27 April area sini nih. Kan saya sempat bilang juga kan indeks itu jelek banget kan closingannya, intinya jelek gitu. Karena apa? Karena dia masuk lagi ke area atau masuk lagi ke dalam arusnya di sini. Ini kan kita bilang sebagai ya ini arusnya gitu, arus turun ke bawah gitu. Arus dari atas gunung ngalirnya ke bawah gitu. Nah, dia masuk lagi ke arusnya gitu. Padahal dia kemarin udah nepi ke hutan yang kepleset lagi gitu di sini. Dia masuk lagi ke arusnya ini ke bawah air gitu. Ya udah ngikutin air aja gitu. Jadi selama ini belum jebol, ya belum menarik itu. Bisa kita pakai juga MA50 gitu. Jadi MA50 di sini bisa dijadikan sebagai patokan juga gitu. Nah, kalau misalnya indeks bisa naik di atas MA50 lagi, ini ada chance buat kita kembali bullish lagi gitu. Jadi MA50 di sini bisa dijadikan sebagai indikator juga atau resisten juga gitu. Jadi pertanda awalnya dia bisa dikatakan udah mulai bullish kembali itu pertanda awal ya. Pertanda awal indeks kita itu udah membaik, dia harus bisa lewat sini. Gitu. Jadi nanti turun lagi misal ke sini terus naik ke sini, misalkan di sini emang 50 ke sini. Nah, nanti kalau misalkan udah begini itu udah pertanda satu gitu. Atau bisa dibilang kalau keluar sini ini udah pertanda satu, pertanda duanya nanti ya dia bisa bisa ngelewatin MA 50. Pertanda ketiganya dia bisa bikin BOS gitu. Jadi kan ini kan kalau kalau keluar sini kan artinya ini kan apa CHOCH kan change of character gitu, dia keluar sini change of character, nanti dia naik misalnya terus turun lagi, nah ini dia break of structure gitu di sini, nah, ini BOS-nya gitu kayak gitu, nunggu bikin higher high sekali lagi gitu, misalkan udah dapat titik low-nya dan naik lagi bikin high di sini higher low, ini bikin higher high lagi. Nah, ini artinya kalau misalkan udah break kayak gini itu udah bisa dikatakan indeks kita bullish gitu. Contohnya di mana? Nah, kita bisa lihat di misalkan yang ini aja deh, nih yang ini. Nah, contoh, ini kan udah kelihatan nih low-nya di sini gitu kan. Ini low-nya di sini kan. Ini titik low-nya benar titik low. Nah, di sini kan dia nge-break high level sini kan nih. Atau di sini nih, di titik inilah. Nah, ketika dia nge-break MA50 di sini ya itu udah bagus lagi gitu. Udah ada pertanda satu di sini. Atau di sini juga break of structure nih bisa dibilang nih. Sekalian dia double confirmation di sini. Break of structure di sini kecil bikin higher high lagi gitu. Atau di sini juga bisa. Bisa dibilang di sini BOS-nya bisa. Gitu. Jadi ya tetap sama view saya area-area sini bisa kita pantau lah. Kalau berdasarkan historis pun ya Mei emang begini kan. Mei emang lebih rajin merah gitu, tapi kita belakangan merah mulu, guys. Nih, kita lihat seasonality aja deh gitu. Nah, nih, kita 1 2 3 4 5 ini 5 bulan ini merah gitu. Emang indeks pernah 5 bulan merah ya berturut-turut ya? 1 2 3 4. Nah, nih pernah nih. Oh, nih tuh, lihat tuh. Kalian lihat nih, tiap 5 kali ini kan 5 kali dia merah, keenamnya dia hijau, guys. Nih hijau nih. Jadi bisa jadi mengulang sejarah nih. 2018. Tiap 5 kali apa namanya? Tiap 5 kali merah tuh dia hijau gitu di bulan Juni ya. Mungkin Juni bakal hijau gitu. Ya amin aja.
Kan kalau berdasarkan historis nih, Juli nih tuh win rate-nya 100% gitu. Dia up gitu. Juli Agustus nih bagus win rate-nya. Di Q Q3 atau Q2 terakhir itu, Q3 awal atau Q2 akhir bagus gitu. Semoga seperti itu gitu kan. Ya itu aja sih paling update-nya. ETJ-nya Neo record 6 streak merah. Itu paling gitu. Ada gap di 6.100, tidak selalu harus gap, nggak harus gap itu nggak wajib ditutup teman-teman. Jadi gap itu nggak wajib ditutup, tapi kalau gapnya udah kesentuh dan udah kefill sedikit, udah kisi sedikit atau ditutup sedikit, masih ada sisa, itu biasanya akan menutup semua gapnya. Itu apa yang udah saya alamin itu sih di market itu. Mudah-mudahan streaknya nggak aja kok. Apa Jun? Halo halo Jun. Pas COVID aja nggak sampai lost streak 5 bulan ya? Iya bener. Pas COVID aja nggak lost streak 5 bulan gitu. Ini pas COVID nih kalau kalian lihat nih. Kalau pas COVID di sini kan nih 2020 nih COVID. COVID 2020 nah nih. Dia itu cuma 1, 2, 3 nih 3 bulan. Tapi kan dia nih Junamnya 16% di sini di Maretnya gitu. Nah ini ya semoga aja gitu kan. Nih misalnya kita tarik beneran historis berapa tahun terakhir gitu. 2026 lah, 2016 nih. Yang ini lah. Ini paling 1, 2, 3, 4. Nih ini 5 kali merah kan dia. Di sini dia udah 5 kali merah ya. Semoga aja Juni hijau terus Juli berdasarkan win rate hijau guys. Jadi ya oke lah gitu. Harusnya Juli oke lah. Ini lihat tahun ini nih. Tahun kemarin 2025 22,13%. Tahun ini udah 22,25%, udah kalah ini tuh lihat tuh. Kalau chartnya kayak Kiki gimana Mas? Itu Kiki apa Jun? Saham luar ya? Nasdaq. Oh, ini bagus Jun. Bagus ini mah. Double double bottom nih. Ini double bottom, breakout, targetnya di sini kan. Targetnya di sini. Oh, dikit lagi nyampe target nih Jun. Di sini. Dikit lagi 730. Sama kayak ini kan. Nih, ini udah sampai target dia yang di sini. Sini continue ke sini, target 730. Bagus ini mah. Uptrend. Mana composite? Nah, ini dia. Kenapa di sini? Perasaan tadi ada composite. Oh, ini ke oh, apa-apa deh biarin. Kita lihat. Nah, idenya aja begini guys tuh. Jadi ya, nih aseng-aseng, fun-fun aseng masih buang barang ini. Ini low levelnya di sini nih. Semoga bikin lower low aja lah sekalian lah, nanggung. Enggak, saya enggak trade US tuh. Enggak. Jangan-jangan pada nge-short Indo ya. Gitu sih. Dia gitu. Jadi ini masih ke sini. Menurut saya di sini. Nanti kita lihat area area sini. 6.600 sampai 6.400 lah area situ. Itu area dia bakal rebound area sini gitu. Kita nggak tahu titik tepatnya di mana. Tapi yang saya bilang di Twitter kan 6538 kan. Semoga di situ gitu. Bottomingnya di situ. Depresiasi dalam. Tentu bisa jadi bahan bacaan yang lain tuh. Informasi-informasi tambahan. Intinya ya market kita emang lagi lemes-lemes aja guys. Cari aja saham-saham yang emang kuat gitu dari struktur. Kalau kalian nggak ngerti funda ya dari struktur gitu, strukturnya seperti apa. Kayak saya gitu, saya nggak ngerti fundamental, nggak begitu dalam saya. Tapi kan kalau ngerti struktur ya
bisa milih mana saham yang kira-kira bagus gitu. Ketika market lagi seperti ini, cari yang berlawanan sama si composite gitu, punya negative correlation gitu sama si composite. Apa misalkan contoh kayak saham saya yang saya beli itu bagus gitu, naik kan, hari ini naik dia. Kemarin-kemarin juga, dari kemarin dia naik juga gitu. Walaupun indeks begini Junam, tapi saham saya tetap begini gitu. KR-nya masih downtrend. KR-nya masih downtrend. Market lemas tapi porto kencang, iya, kayak gitu. Bullish negative correlation, bearish positive correlation. Bull dip gak Pak De? Enggak belum. Uh, Indeks belum bull dip, belum. Nggak ada bull dip, nggak ada bull dip. Ini paling yang bull dip ini nih, yang bull dip ini. Yang bull dip tuh ini, cuman kan udah sampai targetnya kan. Sini dia udah sampai targetnya gitu. Wait, nah di sini kan dia udah sampai targetnya kan. Udah sampai target bullish divergence di sini. Buat naikin, buat ngebanting lebih dalam lagi. Orang-orang pun yang punya uang gede, market makernya mau keluar juga. Wah, ada busuk nih market. Mending gue nyari barang murah lagi gitu kan. Ngukur target bullish kan udah saya ajarin guys. Kemarin kayak saya ajarin juga deh di video kemarin. Coba cek video yang kemarin. Kalau masih nggak ada, nanti saya jawab deh. Contoh saham kuat anti badai Goto. Nah itu boleh tuh. Saya nggak beli, nggak punya Goto. Udah di support kuat itu. Mas kalau mau entry saham uptrend gimana? Mau entry peng, chartnya lurus banget. Peng, lurus banget. Ini di sini Jun nih entry-nya nih. Breakout ini lah. Ini di sini. Entry-nya kalau entry sekarang mah nggak ideal. Entry di sini. Ini breakout. Ini kan fail breakout nih. Nah, ini breakout tipe 3. Sih ini bener. Ini triple bottom kan nih. 1, 2, 3. Apa nih? Oh, ini rectangle deh. Rectangle ini. Ini rectangle. Ini breakout sini. Belinya di sini 30. Stop loss di bawah sini. Kalau pattern kemarin kan sudah, kalau targetnya kayaknya belum. Atau mungkin saya yang kelupaan. Seingat saya kemarin sepertinya begitu. Belum kah yang bully belum? Gini. Jadi nih misalkan nih bullish divergence nih. Ini sahamnya turun gini kan. Set 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 ini kan. Set. Nah, di sini indikatornya begini kan. Indikatornya begini. Gini kan indikatornya begini. Nah, cara nentuin target bullish itu gimana? Target satu tuh support sini, resistance sini, target 2 di sini. Jadi ini target bullish divergence-nya gitu. Jadi ini target pertama, ini target kedua. Gitu aja sih. Jadi ketika di sini melihat ini udah begini, entry, stop loss bawah sini. Kalau ini bikin lower low, ini invalid, itu ini gagal. Cut loss. Targetnya di sini. Jadi hitung aja dari sini ke sini berapa. Berapa persen, risk reward-nya di sini berapa. Contohnya apa? Contohnya kalian lihat MIDI deh. MIDI nih contoh bagus. Nah, MIDI, wait. Nah, MIDI nih contoh. Ini kan divergent. Ini divergent kan. Ini divergent. Nah, target nah di sini nih. Ketika ini udah begini, kalian lihat oh ini divergent. Ya udah, berarti kalian hitung coba di sini ke sini worth it gak buat nyampe ke sini risk rewardnya. Ini kan 1:3 nih. Misalkan kalian mau bisa diperkecil lagi di sini bisa aja setengah di sini. Oh, sampai sini targetnya gitu. Tuh dapat 2R gitu ya bisa aja. Yang bagus sih sebenarnya low level sini. Cuman kalau misalkan kalian mau pakai di sini juga bisa. Ini pakai close berarti. Selama dia nggak close di bawah 262 masih bagus gitu. Tapi kan di sini nyatanya dia nge-close di bawah 262 kan. Nah, kan ini bisa kegocek kalau kalian pakai stop loss di sini. Jadi lebih baik stop loss tetap pakai yang di bawah sini. Atau bisa juga gini. Ini sebuah tips ya. Jadi ketika ada wick panjang seperti ini,
Nah, kalau setengahnya itu close-nya di sini misalkan, candle begini misalnya, ini kalau ini merah misalnya, ini merah gitu. Jadi ini kemungkinan besar ini chance-nya bakal jebol wicks ini tuh besar banget guys. Jadi kayak gini nih contoh. Nah, misalkan ini setengah candle di sini nih kan. Ini kayak gini contoh lah. Nah, kayak gini misal. Kalau di sini. Nah, kalau dia udah begini, udah deket-deket sini, main-main deket-deket sini. Nah, ini dan ini bakal ngejebol low level sini ini besar banget. Nah, ini besokannya following up-nya seperti ini kan. Itu salah satu ilmu juga. Kalau kalian mau tahu ilmu cara pasang stop loss, cara ngelihat candle by candle gitu. BDMN saya udah cut loss BDMN. Nanti saya entry lagi kalau misalnya ada setup lagi. Kemarin saya cut loss BDMN. Pade kalau kalau plan buy on breakout beli satu tick di atas kah? Bisa satu tick di atas, bisa di titik breakoutnya. Ngikut makan atau nunggu ketika breakout makan yang atasnya satu tick. Target ke weeknya ya Pak. Targetnya body. Weeknya boleh juga sih. Sama aja kok. Nanti dapat lah. Instingnya dapat lebih cocok di mana gitu. Maaf deh saya coba cara entry BO tipe 3 sama tipe 4 gimana ya? Ada di Twitter guys, ada di Twitter. Salah pencet. Mau tanya, kalau yang mau break ATH berarti entry pas mau break aja. LPK coba. Lu mau mau ngambil LPK Jun? Mana sih? Yang mana Jun? Ini ya? Yang ini Jun? Lupa K Gold Corp ya? Mana sih? Yang paling atas. Oh yang ini. ATH. Kayaknya di berapa? Oh ini. Kalau begini. Kalau begini jangan dikejar dulu sih. Jangan langsung beli ATH. Kalau begini. Nunggu continue pattern aja Jun. Misal nih. Ini gini. Misalkan di sini ada flag. Nah nunggu flag aja. Jadi pasti nanti ada continue pattern. Pasti. Soalnya ini udah tinggi kan. Ini pasti ngebase. Nih juga nih. Udah bearish Jun nih. Divergent nih. Ini kemungkinan besar bakal ke sini nih. Ini bakal ke sini Jun. Ini dia udah bikin ini nih. Evening star. Apa namanya? Candle apa sih yang di atas itu? Saya nggak hafal guys. Eh Evening star ya? Evening star nih nih. Ini kayak begini nih. Nih Jun. Nih Jun. Ini nih. Evening star. Ini candlestick pattern. Terus di sini ada bearish divergent. Targetnya sini. Jadi area sini paling Jun. Nunggu dia ngebase ke sini. Nah, di sini lihat responnya seperti apa. Itu Jun. Cepet banget gak? Saya analisa cepet banget ya. Bingung ya kalian ya? Berarti kayak MDA itu most likely balik ke bawah. MDA? MDA. MDA, iya. MDA ini udah berat. Ini ada divergent di sini. Ini udah sampai target divergent yang pertama 1. Target kedua bisa di bawah sini. Bisa pakai low level sini bisa. Gila, thank you Mas Dede. Jago banget mantas ya tadi 25%. Amin, amin aja Jun, amin, amin. Amin, amin. Analisa nggak pakai volume ya kok? Pakai kok. Ini saya lagi tutup aja. Ini hati-hati ya. Untuk MDA ini ada double top nih. Saya udah wanti-wanti juga nih ada double top nih. Ini ada double top. Jadi hati-hati buat si MDA gitu. Ini ada double top di sini. Targetnya ke bawah sini gitu. Nah, sinilah. Ini bawah sini. Udah tadi settingan RS-nya udah. Settingan RS-nya tadi udah. Kalau mau pakai pattern enaknya pakai line atau candlestick. Line atau candlestick? Hah? Line atau candlestick? Maksudnya kalau mau pakai pattern enaknya pakai line. Maksudnya apa itu? Masih efektif kok, masih efektif. Strategi buy on breakout jenis candlenya. Pakai candlestick aja, pakai candlestick. Oh, line chart. Pakai kalau ngelihat chart pattern gitu. Chart pattern bisa pakai kedua-duanya bisa. Tuh si Mamat bener.
Narik garis dari wick, kalau saya dari mana aja sih, suka-suka saya sih. Kadang begini kan, misalkan ini double top gitu, misalkan ini double top nih, double top kayak gini kan. Ya saya biasanya ngambilnya gini aja sih, body di sini atau bisa pakai sini juga boleh. Bebas aja, guys. Senyamannya kalian, kalau menurut saya di sini aja pakai bodinya nggak apa-apa kayak begini. Yang penting ini udah double top konfirmasi. Ya ini tinggal kalau misalkan dia naik ke sini lagi artinya invalid gitu. Selama dia di bawah level sini, satu berapa nih? 122, 122 di sini. Ya ini apa namanya? Ya ini masih arahnya masih ke bawah gitu, kayak gitu. Dan ini RSI pun udah di bawah kan, artinya tren lebih cenderung turun. Double double EMA-nya pun double EMA pun juga masih di bawah kan nih kalau kalian lihat nih. EMA kecilan nih. Nah, ini udah di bawah gini artinya tren masih cenderung ke bawah gitu. Kalau bisa bisa naik, apakah bisa naik, Pak? Bisa, bisa aja. Kan kita nggak tahu. Jadi kita hanya ngelihat ya probabilitasnya lebih besar kemana gitu. Kita nggak bisa nebak 100% benar akurat. Cuma berdasarkan probability sekarang yang saya lihat ya ini masih arahnya ke bawah gitu. Mau dia misalkan naik ke sini ya berarti saya salah, udah gitu aja. Market benar, market selalu benar gitu. Market kan selalu benar, guys. Anjay, Han Solo ngebus. Nice. Thank you Han Solo. Minta view-nya yellow bentar ya nanti ya. Sorry pemula, kalau double top, double bottom itu nggak harus deket ya price-nya. Maksudnya nggak harus deket gimana? Intinya kalau saya double top double bottom tuh itu kalau double bottom tuh kanannya lebih dalam kayak gini. Ini lebih dalam yang kanannya. Kalau double top kanannya lebih tinggi. Kalau saya begitu biasanya. Wah, ini lurus banget, guys. Hoki nih saya nih. Lihat ini lurus banget ya. Hoki nih. Tuh diulang lagi nggak bisa ini. Harus tahan nafas nih coba ya. Nggak. Ini lurus ya. Oh iya bener tahan nafas kayaknya. Wah tahan nafas ini biar bikin garis lurus. Ntar, ntar. Harus tahan nafas kayaknya. Gitu aja happy banget. Iyalah saya hal-hal kecil itu harus happy, guys. Sejajar nggak juga, nggak juga. Gini gini, double top tuh ada tiga tipe kan. Double top tuh ada tiga tipe. Ada yang begini, ada yang bilang begini double top, ada yang bilang begini double top, sejajar nih. Ini anggap sejajar, ini anggap sejajar gitu. Ada yang bilang begini double top. Nah, kalau saya pribadi, saya tim yang ini, tim yang nomor tiga di sini. Ini nomor satu misalnya, ini nomor dua. Nah, kalau saya tim yang ini doang gitu. Jadi yang ini tuh bukan double top, yang ini bukan double top kalau saya. Saya tim yang kanannya lebih tinggi. Tapi terserah kalian, kalau kalian mau bilang ini double top juga boleh gitu. Terserah lah. Kalau saya sih pakai yang ini doang sih, yang kanan ini doang. Ada juga yang bilang kok ini double top kayak gini. Saya enggak, saya selalu yang kanannya lebih tinggi. Double top always yang kanan lebih tinggi kalau saya. Kalau CNH wajib, CNH tuh nggak bisa kayak gini dibilang CNH nggak bisa. CNH tuh harus begini. CNH harus kayak begini. Jadi ini uptrend, turun. Nah, ini CNH. Atau begini misal uptrend ini, nah ini CNH gitu. Jadi nggak bisa lagi gini downtrend terus ini dibilang ini CNH. Nah, ini nggak bisa CNH. Kalau saya ini bilangnya ascending triangle aja gitu. Kalau di bawah. Ada kok di buku. Coba ya kalian baca-baca deh. Saya lupa ya guys. Itu ilmu-ilmu jalanan aja sih. Kebahagiaan laki-laki itu simple Pak, bener. BDMN kemarin gagal karena kapnya penyok gini. Saya kan ada entry di sini. Saya ada entry barang-barang anak pelakis juga kok BDMN gitu. Saya bilang breakout 4800 hajar gitu. Nah, ternyata closingan di hari ini nih tanggal 11 Mei itu close-nya di bawah 4800 ya. Saya buang, saya cut loss gitu. Jadi ketika di sini saya hajar, ketika di sini saya hajar nih, di sini saya hajar, terus saya dapat harga lebih murah lagi nih saya hajar breakout, ternyata breakoutnya nggak bagus, turun lagi nih saya beli lagi, terus di sini ya saya cut loss di sini. Harganya udah jelek ya saya cut loss sudah. Itu aja simple saya. Buku teknikal, Edianto Ong boleh, Market Wizard boleh. Kalau saya lebih suka bukunya itu, Mark Minervini itu bagus. Kalau enggak Thomas Bulkowski itu bagus. Kalau kalian mau belajar chart pattern dan candlestick pattern sama dia, Thomas.
Itu lengkap di sana ada 50 apa 60 pattern ya. Banyak sana. Banyak. Banyak pattern di sana. Saya tahun ini ngulang baca bukunya si ini kan, baca bukunya si Edian Tong kan. Ngulangnya cepet. Beres sehari guys baca. Baca cepet ya. Saya nge-refresh ilmu aja. 2 bulan yang lalu kayaknya saya baca. Saya ada buku fisiknya kok. Kalau trading yang foreign, saya nggak trading luar. Kalau misalnya kripto saya pakai Binance. Saya pakai Binance kalau kripto. Kan saya ada nge-share kripto juga kan nih di Twitter kan. Itu gratis kalian kalau mau lihat analisa saya nih. Saya nggak masuk sini nih. Nah, tuh naik 60% guys. Saya entry si UB nih. Kan ada kan di Twitter kan saya nge-share kan ketika dia breakout dari ini pattern di sini. Ini kan ada pattern kan. Ini continue pattern nih di sini. Nah, saya nge-share pas di sini kan di bawah gitu. Ya, ini udah berapa tuh? Udah half bagger gitu. Ya lumayan lah. Saya masih hold juga. Butuhnya sekali 50. Saya kalau lihat bagus saya share. Lagi pade, ketagihan. Nggak boleh lah. Jarang-jarang lah saya kan fokus di saham. Nah, saya fokus di saham. Saya fokus di saham gitu-gituan buat sampingan aja. Ya itu. Itu betul betul. Ada chart pattern sama ada candlestick pattern. Ensiklopedia itu. Sampingan kali 50, iyalah. Gini nih, 150 USD. Enggak ada nggak jadi. Yahoo Google Image. Ya itu, yang itu. Benar. Ensiklopedia. Itu baca bagus. Terus bukunya Mark Minervini coba. Mark Minervini yang How to Becomes Stock apa Trade Like a Stock Master Wizard kalau nggak salah itu namanya. Terus sama Think and Trade Like a Champion itu saya dua itu baca. Price volume action penting nggak? Penting. Price volume action penting. Volume volume tuh bagus. Penting guys. Itu aja sih paling untuk komposit itu. Nah, terus kalau kalian lihat di sini nih, kalau kalian lihat nah, ini aluminium mau breakout lagi nih, aluminium. Wah, mantap banget harga-harganya. Wah, chopper naik, nikel naik. Ah, nikel nikel ini masih sesuai prediksi naik ke sini udah naik. Usoil ya masih ranging di sini-sini aja sih, nggak kemana-mana. Masih begini. Ya semoga breakdown lah. CPO, aduh sawit jelek lagi, burik, head and shoulder di sini. Sawit burik jadi SIM L-shape kurang bagus harusnya. Sudah harga di bawah 4.400 tapi kalau misalkan secara harga ya harusnya perusahaan masih cuan gitu. 4.500 harusnya cuan tuh. Cuannya lumayan. Seingat saya. Waktu itu sempat ngobrol sama si Aboy soal fundamental si CPO. Terus ini batu bara nih masih mahal harganya 135. Harga jagung ini kobalt, grade kobalt. Nah, ini nih guys. Ini ETF-nya lithium nih. Nah, tuh naik terus tuh lihat tuh. Nah, ini target double bottom. Ini saya ada gambar. Ini target double bottom, ini ada continue, ini naik lagi ke atas ini. Ini udah nyampe target harusnya. Nah, ini aluminium. Masuk full access penting gak, Hu? Penting. Komoditi naik semua pas. Sayangnya emiten komoditi di Indo gitu-gitu aja. Iya, karena kebijakan. Karena ya banyak faktor lah di kita kan lagi emang begini kan, lagi aneh lah ini. Ya kalau misalkan kalian bahas yang begituan-begituan, saya nggak bisa guys, saya nggak bisa. Terlalu deep dive gitu. Makro-makro gitu saya kurang bisa. Jujur aja. Nggak ahlinya saya gitu. Kalau NES itu kemarin harusnya entry di berapa? Di mana, Hu? NES itu ya, nih. Contoh NES itu gimana cara entry-nya? Bisa beli ketika breakout di sini, nih ngambil pullback di sini bisa, atau tadi pagi ketika di sini breakout 535 bisa. Tadi saya ada live trade kok pagi-pagi sama anak-anak full access. Ini beli di 535. Saya bilang stop loss di bawah 535 aja. Kalau responnya jelek keluar, kalau positif
Bagus ya, ini masih bagus gitu. Tadi ya kita beli di 535 juga gitu tadi pagi. Dan saya dapat juga. Ini masih bagus nih ATH juga kan tuh. Nes ATH ini bagus gitu. Ya semoga aja bisa naik ke atas terus lah. Udah nonton Pesta Babi Pak deh. BOB kalau gak dikasih pullback entry-nya gimana Pak deh? Hajar, hajar atas. Mau gak mau ngejar. Justru saya suka yang gak dikasih pullback. Kejar. Cara baca price volume action gitu gimana ya? Gue sering banget kejebak dengan volume gede. Volume gede. Contoh kayak gimana volume gedenya? Gampangnya ada sih, ada gampang itu gampang itu baca gini guys, ada yang namanya volume analysis nih. Kalian cari aja volume analysis in trading. Kalau nggak salah ada di gambar yang mana ya? Coba Mat, kirim Mat. Ya si Mamat punya deh. Coba. Bisa jadi ngajarin dikit-dikit gini. Tadinya mau bahas indeks aja sih. Setengah jam lagi sih udah nih guys. Jam 10 Wita. Tak sabar-sabar. Ada pada ya? Coba Mat, kirim Mat. Mat kerja Mat. Soalnya si Mamat yang ngirim. Saya lupa di mana. Oh di mana? Oh nih, TA edukasi ada nih. Mana sih? Eh nah ini nih. Udah dikirim belum sama si Mamat? Ada Mat, ada Mat, ada Mat. Nih, wait. Oh, akses full stage ya. Stage. Live stage. Nah tuh. Nah itu ada. Nah itu guys. Jadi ini kata si Mamat dari Google kan. Ini bagus sih. Jadi itu. Ini simpelnya cara baca volume seperti itu gitu. Price is rising and volume is rising, strong uptrend gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau belajar paling basicnya dulu ini, sebenarnya ada advance-nya ada. Saya ngajarin kok di dalam gitu. Jadi tiap di hari, jadi saya ngajarin gini juga. Jadi di hari tersebut kira-kira saham ini bakal dijaga atau enggak, bakal bisa naik atau enggak. Itu ada caranya gitu. Caranya ngelihatnya di time frame kecil. Saya nggak pakai MA based on volume dan market structure itu aja. Saya ngajarin kayak gitu. Itu nanti aja di dalam. Itu nggak ada di materi juga sih kemarin. Nantilah saya ajarin. Jadi kalian tahu saham mana yang kira-kira bagus di hari ini gitu. Yang strukturnya bagus seperti apa dari itu gitu. Dan volume. TF menit, TF kecil saya pakai 4 jam, 15 menit, 1 jam, 15 menit, 30 menit, 3 menit. Saya nggak pernah pakai time frame 1 menit. Udah nggak susah. Udah nggak suka saya. Enggak sih, bebas sih, sesuka-suka kalian aja enaknya pakai yang di mana, ngelihatnya enaknya di mana. Kalau saya time frame favorit saya buat trade di hari itu scalping 3 menit kalau saya. Favorit ya, itu favorit. Bukunya anak calling tentang VPA bagus BTW. Apa nih? Saya nggak tahu itu. Coba lihat. Ini complete guide to price analysis. Nggak tahu sih, saya nggak baca. Eh, buku yang paling saya baca dan ingat tuh bagus ya Market Wizard yang punya Mark Minervini. Makanya nama saya Dede Wizard ya karena dari Mark Minervini gitu. Kan dia kan Market Wizard kan. Mark Minervini gitu. Dia kan Market Wizard. Dia menang trading competition juga dengan caranya buy on breakout gitu. Terus ya saya ngikutin cara dia mainnya gameplaynya ya buy on breakout gitu. Terus ya ada wizardnya kayak gara-gara dia gitu. Dia US Investing Champion juga kan. Kirain dari market wizardnya Uncle Pak deh. Enggak, sebelumnya emang udah kepikiran dari situ. Ini bener Pak deh. Yang itu aja yang atas tuh, pakai yang atas. Pakai yang atas aja.
Itu ada penjelasan juga kok, sama tuh yang atas. Implication implication from the for the trend tuh itu ada tuh di atas. Price volume relationship tuh ada di atas. Nah, itu tuh Mark Minervini, Market Wizard IDN, Dede Wizard itu emang lebih gampang dipahami sih ini sih. Nah, itu boleh. Woi, Neo, super 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 saiyan ya. Mark Minervini pernah join Bulldog. Ini marketing macam apa lagi? Ya tahu tahu. Itu paling guys. Jadi itu aja gitu. Nih lihat nih Nasdaq buka. Nasdaq mana Nasdaq? Nah nih DJI, DJA, Nikkei masih bagus banget. Kospi udah 7.800 nih. Komposit 6.700. Udah kebalap. Udah kebalap jauh dah. Jauh udah jauh. Oh, Mina. Oh, tadi nanya Mina ya tentang volume ya. Volumenya gede gitu di Gocek. Gini, apakah volume di sini gede di hari ini? Gede tuh segimana gitu. Pertanyaannya gedenya semana? Gedean mana? Ini sama yang kiri sini gedean mana tuh? Sama sini, sini gedean mana? Ini termasuknya kecil, ini nggak gede. Kalau kalian ngelihat itu di sini ya ini kecil gitu, nggak gede. Segini nggak gede banget gitu. Ini ya sedang aja. Yang gede ini gede nih. Ini gede, ini gede. Ini kan setengah dari ini kan. Jadi ya kenapa si Mina turun di sini? Ya dari struktur pun ini belum beres kan. Ini masih sideways loh nih. Alasannya kenapa dia masih turun ya ini masih di ranging area di sini gitu. Dia masih main di sini. Jadi kalau misalnya dia belum bisa naik ke atas ini ya masih ada kemungkinan dia turun ke bawah sini lagi, main ke bawah sini lagi ada gitu. Jadi kalau kalian mau saham-saham yang udah uptrend mantap ya kayak begini nih. Kayak begini ini udah uptrend mantap nih. Nah, yang ini udah uptrend mantap di kiri sini ya udah nggak ada resisten gitu. Nah, ini kalau kalau kayak gini bagus. Ya kalau kayak gini kan masih banyak resistennya. Contoh misalnya apa? Bumi. Nih, kalau sekalian beli saham-saham ranking begini, nih, Bumi, nih, DKFT, sama guys. Jadi harus tahu gitu, kenapa dia bisa turun lagi ya karena emang masih sideways. Ini ranging dia area-area sini gitu. Ibaratnya ini apa namanya? Apa ya? Ini atapnya, ini lantainya gitu. Udah dia main di atap sama lantai doang, bola dipantulin turun, pantul turun aja. Mau loncat ke pentok atap gitu. Gitu aja sih. Jadi simpelnya kayak gitu. Ini saya forward lah. Silent guys. Sabar. Ini tip gitu. Jadi kenapa Mina itu turun? Alasannya kenapa kalian kegocek volumenya gede, katanya gede. Ini nggak segede yang di kiri sini dan ini strukturnya belum bullish. Ini masih ranging di area sini. Jadi kenapa dia turun di besokannya di sini dan dia di sini turun lagi? Wajar aja gitu. Dia ini ya masih breakout sini belum bener-bener breakout yang bagus gitu. Breakout yang bagus di area sini. Kalau dia udah main di atas ini, nah ini lebih enteng gitu. Karena kan ini masih banyak orang-orang nyangkut di area sini pasti. Oh nih orang yang nyangkut di sini, oh ini udah lumayan deket sama Freds gua cut loss 30% aja gitu. Ya udah dibuang gitu sama dia. Daripada dia cut loss di sini kan kemarin 60% gitu. Ada yang nyangkut di sini ada pasti. Dan Mina pun masih kalau misalkan kalian lihat primary trendnya ini uptrend tergantung kalian mau lihat jangka waktunya sepanjang apa. Kalau kalian mau masuk jangka panjang ya pedulikanlah dengan struktur jangka panjangnya. Kalau kalian mau masuk jangka pendek atau jangka menengah ya pedulikan dengan struktur jangka menengah dan jangka pendeknya kalau kalian masuk ke jangka pendek gitu.
Begitu, guys. Hmm, apa nih? Gak apa-apa Pak deh, kita masih bangsa yang besar. Besar daun-daunnya. Parah. Nggak apa-apa indeks nggak TH, yang penting portal TH itu aja. Wait, wait. Mana ya? Cheese dulu guys, cheese dulu guys. Saya mau foto dulu. Mau screenshot, mau screenshot. Masuk TV, Twitter. 3, 2, 1. Ah, siapa yang masuk nih? Aduh. Screenshotin dong. Screenshotin dong, tolong. Jangan selfie. Mana ya? Ya, ini streamnya malah ketutup mulu, guys. Nah, itu nah. Nah, itu dah. Thank you, thank you, thank you. Itu aja lah. Yang mana nih? Ini siapa yang screenshot? Nah, Neo tuh, Neo. Thank you, Neo. Tuh, guys, lihat tuh. Tuh, itu di spill tuh. Channel full access tuh si Neo tuh di kiri banyak banget tuh, lihat tuh. Ya, nggak masuk TV. Thank you, Neo. Thank you, Neo. Ntar. Apalagi ada yang ditanya lagi nggak sama apa? Mau bahas sama kalian boleh. Ini tapi di nanti hari Minggu saya nggak bahas lagi ya. Jadi nanti saya catatin apa yang udah dibahas gitu. Apex, Pak deh. Apex. Apex masih sideways sih di bawah. Dia belum kemana-mana. Oh, malah downtrend dia sekarang. Hati-hati loh. Ini no volume, kecil, tapi diiris nih. Sadis yang begini nih. Ini hati-hati nih. Nah, ini hati-hati yang begini nih. Ini hati-hati yang begini. Jadi ini arahnya masih ke bawah. Hati-hati aja. Ini udah, nih di sini pun udah pertanda nih. Jadi ya, ini udah jebol. Di sini arahnya masih ke bawah sih. Jadi hati-hati dengan Apex. Kalau kalian punya, ya ini masih arahnya ke bawah gitu. Ntar saya catatin dulu. Sticky notes. Apex. Buka besok aja dong Pak full aksesnya. Nggak bisa guys, nggak bisa. Sorry banget, sorry banget. Eh, sorry banget. Desember aja. Kalau mau Desember aja. Saya nggak mau keramaian juga soalnya. Ada backtest trading strategi sampai punya back convection itu berapa lama? 3 tahun, 4 tahun. Mau DP Pak deh. Ada kan DP DP gitu. Bisa DP gitu nanti kalian lupa guys. Invest di saya, investasi bodong. Ngamanin ini kan mengamanin slot. PO. Nanti rebutannya lah. GGRM. Oh, GGRM bagus nih. Tadi saya lihat GRM nih, GRM oke nih. Dia close-nya cakep. Nih, cuman dia butuh dorongan volume aja sih. Kalau misalkan besok ada big volume dan bisa close di atas ini bagus. Nih. Nih GGRM oke. Bagus kok nih uptrend kan dia. Nih, cakep dia. Dia udah downtrend terus di sini konsolidasi. Ini bagus sih GGRM. Jadi kalau misalkan dia besok break high level sini berapa nih? Nah, itu 17.450 terus dia nge-breakout lagi di atas level sini, itu bagus.
dan terus dia volumenya harus besar banget. Semana besar ya? Minimal segini lah. Atau setengah dari ini nggak apa-apa, yang penting dia nge-breakout atas. Lebih besar lebih bagus. Apalagi lebih besar dari ini nih, bagus banget. Ini berapa M? Nah tuh 24 M gitu. Ini kan 17 M gitu. Ahab, Ahab, Ahab masih downtrend nih. Ini downtrend kan? Di sini kan downtrend nih, masih downtrend begini. Ya, kalau misalkan dilihat dari struktur sini, ini masih uptrend. Primary trendnya masih uptrend gitu. Cuman ya ini secondary trendnya dia downtrend. Terus di sini dia masih ranging juga kan area sini nih. Ranging areanya di area sini itu. Nah itu aja sih. Jadi nggak kemana-mana, belum kemana-mana. Ahab. Yang edukasi nggak dibuka ya. Ada nggak sih Pak istilahnya? Oh ada. Fafa ada. Fafa ada. Jadi ada nggak sih Pak istilahnya cara ngejaring saham yang kiranya mau didorong ke atas atau suka-suka big money aja itu? Itu ada caranya. Ada caranya, kita pakai flash namanya. Pakai flash dan support volume, itu cara mainnya ada. Kita ada, saya pribadi ada setupnya. Saya nggak cuma buy on breakout tapi saya banyak setup kok. Jadi di market turun, market bearish, market bullish, market uptrend saya ada, bisa semua gitu. Fleksibel setup saya gitu. Saya ada setupnya. Jadi kalau saya pribadi pakai flash namanya. Itu namanya ngegocek stop loss retail. Cari aja flash, flash candlestick. Cari aja, ada. Kalau saya dikombinasikan dengan support volume. Ada kok, saya pernah ngajarin juga support volume. Pak ada yang ngeflash ya? Enggak lah, ngapain saya ngeflash? Justru ketika ngeflash saya makan itu. Iya, check out tuh. Pakai compression. Compression apa itu? Saya baru tahu. Kuota full access-nya berapa deh? Belum tahu. Belum tahu. Udah sering payment berikut kena flash. Ya itu, kita harus tahu salahnya di mana. Harus di apa namanya? Di review aja, review terus. Pak hanya panel masih on track. Oh, panel ya. Panel left band tuh masih bagus. Saya jadiin watchlist tapi saya belum masuk ya. Nah, ini ada. Nih kalau kalian lihat nih di sini ada ini kan. Ini ada alert nih. Ini ada alert nih, panel left. Ada alert nih. Tuh, ada alert tuh. Ya kan ada alert kan nih. Jadi nanti kalau bunyi ya ada suaranya gitu. Misalkan bip bip gini nih. Tuh, titit gitu. Misalkan apa? Misalkan di sini ada suara tuh. Nah, kayak gitu. Misalkan ada suara gini. Nah, misalkan ada suara gitu gitu. Gitu. Serem banget suaranya. Cocok, kacau. Suara siang kacau. Gitu. Jadi nanti ada suaranya gitu. Saya biasa pakai suara ayamnya sih, seru guys nih, suara ayam nih. Ini nih suara ayam. Mana ya? Nih suara suara nih. Nah, suara ayamnya kayak suara ayam. Jadi nanti bangun pagi lah. Wah, apaan sih ini suara ayam berisik banget. Jangan suara itu, bahaya kalau itu. Saya bisa pakai suara, jangan. Kalau itu jangan. Suara ini, oh, jangan dong, jangan itu. Itu terdengar itu. Kaget banget ampun. Kalau kalian ada yang nonton deket-deket keluarga, kaget itu ada suara suara apa itu? Kena prank The Wizard kalian. Nah, jadi untuk panel ini ranging area masih jauh nih, di sini dan di area sini gitu. Jadi ya makanya saya nunggu sini, ya nunggu aja gitu. Dan ini udah di emangnya udah di bawah juga kan, udah rapi sama PNBN temennya gitu. PNBN juga sama nih. PNBN ya selama dia nggak jebol di bawah sini, saya masih tetap perhatikan dua ini jadi watchlist saya kok. Jadi
Ini bisa jadi bakal manggung gitu, perbankan ini bisa si fanband ini mungkin 1 atau 2 bulan ke depan bisa manggung gitu. Kalau misalkan strukturnya masih dijaga, kalau enggak ya nggak manggung gitu. Jadi kita pantau aja fanband Final ini. Kalau menurut saya sih masih belum, begitu. Gue pakai speaker Pak deh. Sama, sama-sama Bang Panin juga. Sama kalau dia satu arah dia biasanya sama. Ini bisa jadi majelis juga tuh. Fanband, FanLF. Apalagi ada lagi nggak? Demas itu, oh saya ada udah keluar sih saya Demas. Demas saya keluar. Cuma ini strukturnya masih oke, cuma ini strukturnya masih bagus itu. Ini strukturnya masih bagus, nih bisa breakout di sini. Nih, dia bisa breakout gini kan. Ini ada head and shoulder nih di sini. Kalau kalian perhatikan atau ya ini base-nya udah jebol gitu kan. Nah, jadi selama dia masih di atas ini ada potensi buat upside lagi ada. Kalau bisa sih dia sideways dulu sih, nunggu momentumnya turun dulu, ngelemah dulu. Ibaratnya inilah lagi lari gitu. Lagi lari maraton, ngaso dulu gitu, ngaso dulu bentar isi tenaga, baru lari lagi gitu. Jadi ya ini ngaso dulu aja. Lebih baik kayak begitu, lebih baik ngaso dulu aja. Soalnya ini kelihatannya udah lumayan lelah. Lebih baik ya ke sini dulu atau main ke bawah sini nanti naik lagi ke sini gitu. Nah, lebih baik begitu aja. Jadi kasih dia waktu istirahat 2 minggu atau 1 bulan nih, oke. Di Demas nih masih oke. Bagus kok strukturnya masih bagus juga. Dia dividen kan. Nah, ini hati-hati nih dividen. Ada dividen juga kan dia. Ya ini dividennya gede loh dia. Ini kalau kalian ada dividen ada masuk sini ya nanti siap-siap kebanting sama dividen. Berapa persen gitu dia lupa 9 kalau nggak salah. Kota double top tadi. Kota itu mah MDA ya. Oh, kota sama sih kota. Kota ada potensi double top gitu. Ini kan sama Bakri kan. MDA kota tuh Bakri, gak Bakri punya gitu. Nah, apa sih kota ini sama nih. Jadi hati-hati aja gitu. Ya selama dia nggak close di bawah sini 128, 27 dia oke gitu. Ya, selama dia bisa bermain atas sini oke. Kalau dia close di bawah sini hati-hati. Jadi double top juga. RSA-nya pun ini udah bearish divergent kan. Jadi hati-hati aja. Gitu. Fore masih di pucuk nih. Hati-hati aja Fore, hati-hati Fore dibanting. Hati-hati Fore nggak dibanting sih maksudnya hati-hati turun gitu. Cuman ini saya belum ngeliat ada setup lagi. Kalau saya pribadi belum ngeliat ada setup yang menarik lagi gitu. Kalau sekarang jadi ya masih belum lah menurut saya masih belum. Nah, paling selama dia bisa bertahan di low level sini masih oke sih. Berapa nih? 900 selama di atas 900 masih bisa naik bisa. Cuma perlu diperhatikan kalau dia turun di bawah 900 udah hati-hati gitu. Jadi ya titik-titik sini perlu diperhatikan nih nanti responnya seperti apa gitu di supportnya area sini 900 gitu. Jadi hati-hati area 900-nya. BRPT PTRO, BRPT PTRO masih downtrend. BRPT PTRO masih downtrend. Jadi saya nggak ada masuk sini saya. Saya nggak ada masuk sini dari kemarin-kemarin nggak ada masuk sini. Walaupun rame di Twitter, di sosial media, joget-joget apa itulah musik-musik yang gitulah hura-hura gitu. Nggak ada saya guys, saya nggak ada masuk PTRO, BRPT saya. Jadi ya misalkan beli di sini, cuan di sini ya silakan. Tapi ini kan secara tren emang masih turun kan nih. Strukturnya masih begini gitu. Jadi ya saya nggak bakal masuk beginian. Saya kalau strukturnya bagus pasti saya masuk. Kalau masih begini, saya nggak bakal masuk gitu. Mungkin di sini bisa jadi saya masuk gitu. Ini breakout kecil di sini mungkin bisa jadi saya masuk. Cuman ini saya nggak ambil PTR waktu itu di sini. Ini tanggal berapa? Tanggal 6 April saya masuk apa ya? 6 April. 6 April kayaknya saya masuk kaki deh. Nah, iya nih, 6 April saya masuk kaki di sini kok. 6 April saya masuk kaki di sini, nggak masuk BRPT saya masuk kaki di sini 6 April. Ya, lumayan lah gitu. Lumayan.
Ini juga lumayan kalau kalian masuk sini tuh, lumayan tuh 50%. Saham-sama yang nggak rame-rame aja. Yang menurut saya chartnya masih bagus, ada setup saya masuk. Kalau nggak ada setup saya nggak bakal masuk. Mendingan nunggu saya. BRPT PTRO sama view-nya. Jadi untuk BRPT sama PTRO tuh ya kalau misalnya kita ngelihat struktur di sini selama ini belum jebol, ini belum uptrend nih. Jadi pertama ini perlu diselesaikan dulu itu PR-nya dia nih di sini. Itu aja sih, ini volumenya gede banget nih. Volumenya gede-gede banget naik tuh. Harganya turun di sini, volumenya naik. Hati-hati. Hati-hati di sini bikin symmetrical triangle. Kalau dia jebol sini, duar. Hati-hati ke bawah. Saya cuma ngasih tahu doang, hati-hati. ADMR masih ini ada ascending triangle di sini. Ya, kalau ini selama ini nggak jebol oke, kalau jebol hati-hati. Nih. 1700 jebol hati-hati lah. Ini selama dia kalau ADMR gampang ya. Kalau kalian mau lihat gampangnya gimana, nah kalau dia naik ke atas ini bagus. Nih main di atas ini 2100. Selama dia belum bermain di atas ini masih kurang bagus gitu. Jadi ini hati-hati aja kalau misalkan jebol sini bisa ke bawah sini. Nih. Biar PT remor apa deh. Ya mau apapun itu tetaplah saya nggak masuk. Kalau misalkan nggak ada setup saya nggak bakal masuk, intinya gitu aja. Mina tadi udah, Mina udah. Tadi kan Mina udah kan? Oh iya udah ya. Lagi mana sih? DSNG, DSNG, DSNG. Oh DSNG nih. Nah ini ada double top juga nih. Jadi hati-hati aja. Ini konfirmasi udah breakdown. Jadi hati-hati si DSNG ini. Ini kan sawit juga kan? Sawitnya turun. Ya ini ngikut harga sawit juga. Berpengaruh lah. Jadi hati-hati juga nih DSNG bisa ke sini. Nih ke sini area-area support sini. Sini. Atau area sini bisa. Aduh. Nah, itulah pokoknya ini sini. Gini ya nih. Nah, tuh. Berapa nih? 1425 gitu. Ini ke sini nih, 4 4 target penurunannya bisa pakai gini. Wait. Ini tarik ke sini harusnya di sini sih. Tuh, bener kan di situ kan? Nggak usah pakai target, biasa tahu target situ gitu. Ngeliat aja sekilas, set, set, tarik, set. Nah, tuh pasangan targetnya. Hoki itu hoki. Itu hoki itu hoki. Ada recordnya. Oh, ada outflow MSCI. Nah, itu ada news juga tuh negatif. Kalau saham kota gitu Pak deh, pas RSI turun misal agar kita tahu itu hidden bullish divergence sama bearish divergence, gimana bedanya Pak deh? Kota. Ini kota. Ini kota. Ini kan bearish divergence nih, ya kan? Ini bearish divergence nih ke sini. Udah fix kan ini bearish divergence nih. Ini udah fix ke sini. Hidden bullishnya gimana? Ini hidden bullish gitu. Hidden bullish kan harus sahamnya itu gini naik nih. Sahamnya gini, RSI-nya begini kan? RSI begini. Nah, ini kan RSI nggak begitu kan? Tuh. Nah, ini kan intinya tuh konfirmasi. Ini lebih condong kemana gitu? Kalau di sini kan kelihatannya ya selama ini kalau ini kan udah konfirm ada dua pattern bearish nih di sini kan. Ada di sini ada uh, double top, ada yang namanya bearish divergence kan. Nah, ini sedangkan di sini nggak ada hidden bullish divergence-nya gitu. Kalau saya ngeliat sini nggak ada gitu. Soalnya biasanya di sini dia akan bentuknya kayak gini. Dan ini pun sejajar kan, jarak antara sini ke sini kan sejajar gitu, nggak bikin higher low yang lumayan tinggi. Misalkan kayak kaki nih. Kalau kalian mau lihat hidden bullish divergence di sini kayak kaki nih. Ini turun kayak begini.
naik kan jelas tuh. Nah, makanya kemarin itu tanggal 7 Mei pagi-pagi saya ada bilang beli kaki gitu. Saya kan ada masuk saya bilang saya beli kaki di 113, 112 gitu. Saya beli pagi-pagi, sorenya jalan gitu kan. Nih saya beli di sini, saya beli di sini pagi-pagi nih. Saya beli di sini pagi-pagi, mana tanggal 7. Nah, di sini. Saya beli di sini pagi-pagi itu jam 10, 11, 11.10 gitu. Di sini 113, 113, 112 gitu. Ya, siangnya jalan sesi 2-nya. Ya, alasannya itu gitu. Kan ada saya jelasin juga kan. Ya lumayan dapat 30% itu instan. Nggak nyampe nunggu berapa hari-hari gitu. Cuma nggak nyampe nggak nyampe 6 jam gitu saya nunggu. Halo, halo, baru mulai kan udah lama. Tahu usaha makan jalan gimana, Hu? Insting, insting. Per asa aja, insting trading tuh pasti ada. Ngelihat chart, kalau sampai kalian bisa gini, contoh misal kayak gini, sampai kalian bener-bener bisa ngelihat ini saham, oh ini saham bakalan jalan nih, 1 sampai 3 hari lagi gitu. Kalau kalian udah bisa ngelihat itu udah the next level lagi kalian. TA, belajar TA, the next level lagi kalian bisa ngelihat, oh ini saham bakal jalan gitu. Secara momentumnya ya, itu kalian harus belajar terus, belajar giat, analisa terus, belajar terus, gitu. Itu udah the next level lagi, jam terbang, betul betul jam terbang. Pasti bisa kok, tapi nggak bisa dalam semalam ya. Banyak kok saham-saham yang saya bilang, oh ini bakal ke sini. Banyak yang benar-benar, yang salahnya juga banyak. Jadi ya buat apa saya kayak nyari validasi, share ke Twitter gitu misal, wah saya nargetin turunin ke sini, oh ini bener gitu, ngapain juga gitu. Soalnya kan bener dan salahnya pun mungkin lebih banyak yang salah gitu. Bit over bisa kalau kalian ngerti, tapi saya nggak terlalu paham bit over gitu. Saya cuma biasanya ngeliat titik breakoutnya, bitnya besar, overnya tebel, terus saya cek di situ aja sih. Mungkin bisa dari bit over bisa. Bilang biar gak dibilang circle eksklusif. Aduh, nggak bisa semalam soalnya malam harga tutup. Bener, bisa bisa. Betul betul betul. Lucu juga nih, lucu juga nih. UVCR, UVCR, UVCR ya. UVCR. UVCR ini breakout nih, breakout sini. Yang penting dia nggak balik di bawah sini sih. Cuman nih saya nggak berani masuk. Lemah guys, menurut saya lemah sama-sama begini gitu. Ini tipis juga kan sih, saya tipis. Ini selama dia bisa bermain di atas ini bagus. Ini 216, ini baru breakout juga kan. Nih, ini udah breakout base lama nih tuh. Ya mungkin ini bisa jadi naik lagi gitu. Bagus kok ini. Chartnya masih bagus. Selama ngikutin EMA 20 aja sih. EMA 20 nih. Yang biru. Nah, nih sini. Atau EMA 10 boleh. Tuh. Selama double EMA ini masih dijaga dan nggak patah seperti ini kan masih dijaga nih naik kan jaga. Ini patah, nah buang kalau situ. Ini patah, buang. Ini selama dia masih dijaga dua ini masih oke. Probabilitas buy and break berapa persen? Nggak tahu saya. Probabilitasnya nggak bisa kalau misalnya ditanya probabilitasnya misalkan 40% berhasil gitu. Enggak, saya nggak main narasi, saya nggak main narasi. Pure di price action. Ya, tuh. Chart price action. Nggak, saya nggak pakai narasi-narasi gitu. Ada Konglo A, Konglo B, kolaborasi. Jadilah Ultraman. Nggak, saya nggak kayak gitu. Nggak ada, saya nggak ada begituan-begituan. Jadi pokoknya news aja nggak saya lihat AKBK, broker XL kanan, AZ kiri apa itu nggak saya baca guys. Nggak, saya nggak baca. Retail buang, bandar ngakum, nggak ada saya. Nggak ada, saya nggak ada begituan-begituan. Saya nggak ada begituan-begituan. Jadi saya nggak ada kayak begituan. Ya udah, price action aja ngelihat bagus hajar. Struktur bagus hajar, ngikutin aja. Karena kan yang ada di sini, yang udah ada di sini ya seperti saya sering bilang kan gitu.
yang prinsipnya salah satu pilarnya Dawes teori gitu. Market discount everything gitu. Jadi yang ada di sini ya ini udah semuanya gitu. Mau ada broker apa, mau ada isu apa, mau ada berita apa, selama chartnya naik ya ya itu udah tercerminkan itu fundamentalnya seperti apa. Itu udah hasil akhir. Harga di sini tuh hasil akhir gitu. Jadi ya makanya saya condong ke teknikal itu. Apakah gampang melihat teknikal? Enggak, enggak gampang. Sampai kalian dapet setup kalian, cara kalian tuh nggak gampang, nggak bisa butuh waktu seminggu 2 minggu nggak bisa. Lu pernah HK nggak pak? Pernah lah, saya HK mulu, bayangin berikut mulu. Jadi gini, saya tuh dari dulu, dari 2021 mau menerapkan prinsip swing itu jadi rasa scalping. Jadi saya pengennya swing rasa scalping gitu. Jadi SRS, metode saya SRS. Jadi yang harusnya swing tapi cepet gitu. Buat dapetin 20%, 30% cepet gitu. Nggak lama, misalkan 2 bulan, 3 bulan gitu. Nggak lama. Jadi saya nyari metode yang nge-swing tapi rasa scalping. Menurut saya dua dua ya biasanya jarak batas saya nge-hold tergantung sih. Misalkan struktur masih bagus saya masih hold. Nah itu pengennya gitu juga. Iya, itu harus ya belajar-belajar lagi lah. Harus belajar lagi. Kalau kata 8898 harga udah ngecerminin broker. 8898 siapa? Saya nggak tahu tuh 8898 siapa. Pokoknya YPXA, nggak tahu lah. Nggak tahu saya guys. Pak tolong MKTR, MKTR, MKTR. Apa ini? Oh ini. Kok tadi Monkey ya? Monkey Tree Investment. Monyet guys, monyet nih. Monyet gitu. MKTR masih sideways sih. Nih, belum kemana-mana, saham tipis ini. Volumenya aja 600k gitu. Ini masih ranging di sini aja tuh. Belum kemana-mana, ya wajar aja. Saham sideways segini. Jual beli monyet. Lucu lagi. Lucu-lucu, boleh, boleh. SRSN. SRSN. SRSN tadi breakout sini cuman gagal. Nah, ini failed apa false breakout nih. Ini gagal dia closingnya di sini jelek. Jadi ya ini dia perlu breakout di 81 sih. Gitu. Nes bagus. Saya masih ada. Saya mau masuk DCN buat belajar lawak bukan buat trading. Hah, ini apa ini? Saya mau belajar masuk DCN buat belajar lawak, bukan buat trading. Kalau standar volume yang menarik dipantau berapa hu dan ngelihat volume transaksi nggak? Ngelihat, ngelihat. Ngelihat lah saya ngelihat volume transaksi kok. Pagi Pak jam 1 jam pertama market buka tuh penentuan saham ini bagus atau enggak biasanya. Intinya standar volume yang menarik tuh misalkan nih saham ini nih, misalkan saham SRSN di sini nih misal pagi-pagi dia udah bisa 900 M gitu. Ya ini kan di sini kan dia naiknya cuma 700 M kan di sini kan. Ini 700 M, ini 900 M dia 1 jam pertama. Artinya kalau misalkan dia bisa nge-break high volume di sini ya ini bagus banget gitu. Kayak contoh misalnya nih, saya waktu itu ada trade di BP, ya di BP di sini nih. Nah, di BP di sini nih. Saya waktu itu trade di BP breakout di sini nih. Nah, ini breakout pertama di sini. Nah, ini pas pagi ini dia breakoutnya apa? Pas pagi-pagi itu dia kencang banget guys. Ini si BP ada volume gede dan dia dijaga strukturnya bagus. Saya makan hajar breakout itu si BP ini. Ya ini bagus gitu. Kayak gini nih, ada volumenya. Dia pokoknya pagi-pagi tuh ada volume ya. Walaupun ini nggak sebesar di kiri sini, tapi kan closingannya bagus nih, baru busuk ke atas kan. Dan arah ini, setahu saya ini arah deh. 34% ini arah. Tuh intinya ngelihat volume 1 jam pertama di pagi atau misalnya ketika dia breakout volumenya sebesar apa gitu tuh lihat terus, pantau terus. Kalau misalkan emang bagus biasanya di time frame kecil pun kelihatan strukturnya bikin higher low terus gitu. Saya kayak gitu sih.
Kalau dari testimoni member di DCN dapat bonus jadi jago boleh owner. SMMT masih bagus nggak berarti? SMMT. Salah. Tak, ini dulu. SMMT oh ini jelek nih sekarang nih. Follow up-nya jelek dia. Nah, ini closingannya begini kan. Kalau dia ada closingan begini, ini hati-hati nih. Jadi ini kemungkinan besar ini bakal jebol nih. MA20 bakal jebol, ini bakal jebol. Jadi hati-hati. Mungkin kayak MA50 di sini, MA50-nya mungkin. Udah jelek. Ini closingan hari ini jelek kan, baru busuk ke bawah. Di record. Nanti nonton aja. Iya, intinya lihat di time frame 1 hari dulu, betul. Betul, Basri. Nggak apa-apa. Volume turun nggak apa-apa. Tapi ketika BOS lagi harus gede volumenya. Oh, bull ya? Bull ditanya mulu, guys. Nah, ini bull. Ini bull kan hari ini closingannya cukup bagus nih. Ini bullish engulfing nih. Ini bisa bilang bullish engulfing atau enggak ya? Iya, bisa. Ini soalnya lebih tinggi dari sini kan. Dikit. Nah, ini bullish engulfing gitu. Dia ada MA50 di sini, terus ada support apa namanya? Support apa? Ini support upper trend line di sini, mantul kan dia set set gitu kan. Nah, selama dia nggak balik lagi ke bawah sini bagus. Masih ada kesempatan buat lanjut naik lagi. Ini bisa jadi head and shoulder kan di sini kan, nih kayak gini. Nah, ini kita bisa berasumsi bahwa ini bisa jadi head and shoulder gitu. Ini udah ya anggap ini udah 80% jadi gitu. Bisa kita anggap ini udah 80% ini jadi gitu. Ini udah 80% lah. Nah, jadi ya bisa jadi ini head and shoulder gitu. Aduh. Nah, kayak gitu kan. Bisa jadi kalau dia breakout sini bagus. Nah, kalau saya gimana masuknya, Pak? Nggak, gimana saya masuknya? Saya bisa nunggu ke atas sini dulu. Nunggu ke sini baru masuk. Gitu. Iya, biar kebentuk dulu kalau saya. Mendingan nunggu saya. MPX nyepam gitu. Bah, MPX masih sideways. Nggak kemana-mana. Selama harga nggak turun di bawah 77 masih oke. 7775 masih oke. Jadi ini masih ranging di sini. Ini rangingnya cukup lama. Biasanya yang kayak begini sih kadang ada spike sih, dia tiba-tiba lagi kayak gini langsung spike gitu, kok gitu, spike gitu. Dia mendingan nunggu. Nah, kalau misalkan mau nggak mau nunggu lama MPX, belinya nunggu dia main di atas ini nih. Nah, gitu. Jadi jangan, kalau misalkan kalian nggak mau nunggu lama, tunggu dia naik di atas 90-an. Area sini main, nah di sini kalian pantau gitu. Itu pasti nanti nggak lama lagi bakal jalan. Sama halnya kalau misalkan dia main di sini, ini nggak lama lagi bakal ambruk gitu. Kebalikannya aja. Enzo bagus Pak deh, bagus. Biar kebentuk dulu, betul. Keter masih di bawah, masih belum sih. Keter masih belum. Ini ya terakhir ya guys ya, udah lewat 10.10 nih, udah jam 10.10 di saya. Nih, 22.10. Keter ini masih belum ada reversal pattern teman-teman. Jadi menurut saya pribadi ya, saya belum masuk lagi. Ini salah satu saham favorit saya di tahun 2025. Porto saya bisa naik sampai beggar-beggar itu gara-gara keter gitu. Jadi saya waktu itu masuk di sini, terus saya masuk di sini, saya masuk di sini. Terus saya 3 kali trade di keter dan hasilnya puji Tuhan bagus gitu. Saya beli di sini waktu itu, terus dapat jual di sini, terus waktu itu ngambil lagi di dekat-dekat sini, terus jual lagi di daerah sini. Habis itu saya ambil lagi ketika di sini, jual lagi di sini. Di sini atau di sini saya lupa. Jadi ini trade saya ke sini sama ke sini. Ini saya udah nggak ada trade lagi di sini. Jadi saya udah nggak pernah ada trade lagi di Qatar. 2026 saya belum ada trade lagi di Qatar. Ini saham favorit saya nih Qatar. Saham baik lah. Saham baik saya. Gimana Pak dia bisa dapat di sini? Pure TA, guys. Gimana cara bisa dapat sini? Pure TA. Pure TA saya beli di sini, saya pure TA. Gimana beli di sini Pak de? Pure TA. Gimana beli di sini Pak de? Pure TA kalau kalian nanya.
BNBR bullish engulfing ya Pak Ade. BNBR. Iya ya bullish engulfing. Udah nyampe targetnya juga kan dia. Ini kan dia ada rectangle ya di sini. Oh, bukan rectangle guys. Ini sorry sorry. Ini ada head and shoulder kecil di sini. Waktu saya sempat bilang juga kan. Nih, ini ada head and shoulder kecil. Ini kan waktu itu saya sempat bilang juga ini mirip si Sochi waktu itu nih. Nih ya, nih bandingin nih sama Sochi nih. Sochi. Nih. Nah, nih. Aduh, bentar. Ini ada EPS-nya. Nah, tuh, lihat tuh. Mirip kan sama Sochi? Nih, tuh. Mirip kan? Nih, ini begini, turun gitu. Ini begini, turun gitu. Ya, begitulah. Ini. Kok bisa tahu belum ada pattern reversal, Pak Di? Lah, keter. Keter belum ada pattern reversal. Ya, lihat aja emang ini ada apa? Ada pattern apa saya tanya. Ini ada pattern apa saya tanya. Apakah ada double bottom? Apakah ada head and shoulder di sini? Coba kalian Google pattern reversal, ada apa aja. Pokoknya kalau saya nggak ada pattern, saya nggak bakal masuk. Jangan marah bang. Nggak marah. Aman aman. VCP pak deh. VCP. Belum ada VCP, belum ada. Ini nunggu dia gini sekali lagi. Bisa aja bisa. Udah mepet closing. Baik pak deh, terima kasih. Enggak ya, saya nggak marah ya. Jadi saya tahu pattern reversal, coba aja cari Google misalnya pattern reversal apa. Kan pattern reversal kan ada berbagai macam kan. Kalau di sini cup and handle ini bukan reversal pattern. Cup and handle itu continue pattern. Kalau ini kan flag nih jelas sini, atau di sini apa namanya channeling gitu, breakout channeling bisa. Di sini flag bisa, flag besar di tumen pada biasanya FCP. Saya udah memperbaiki guys. Kalau HTF adanya WTF Sam. Adanya WTF, nggak ada HTF. Sabar ya, karena saya berbaik hati hari ini, mood saya lagi bagus. Saya tambah billing, minum dulu bentar. Nah kan bener tambah billing. Madu jangan lupa, madu mah pagi mat, bisa olahraga, padahal nggak olahraga. Long weekend kemana pak deh? Ke Bali. Long weekend ke Bali saya, gara-gara saya tuh. Boleh long weekend ke Bali. Emang udah di Bali. Ya kan ditanya kemana, ya di Bali. Masuk icon nggak pak deh? Saya nggak masuk icon, tapi tadi bagus, saya lihat bagus responnya. Saya hari ini masuk Nes doang. Raja menarik gak pak? Oh Raja, nah Senko nih, lihatnya Raja. Dia stock split ya? Yang stock split itu apa? Raja kan ya? King kalau weekend mantau villa. Apalagi selain pattern reversal yang pasti lu bakal masuk. Lalu aja nih. 1/5. Eh apa aja ya? Ya setup saya lah. Apa gitu, bullish divergent dan sebagainya. Marah-marah lagi masa? Marah-marah lagi masa? Nggak boleh pakai lu bang, ya nggak boleh pakai lu nih. Harusnya anda. Kalau enggak ini king gitu. King. King boleh king. Sekarang lagi mode king dulu. Pakai beli bang. Pakai beli gitu.
Nggak tahu ya kalau di saham kayak aneh aja, menurut saya rada aneh aja kalau misalkan, eee, nge-chat itu pakai lu, nggak tahu ya, nggak tahu kenapa kalau misalkan ngobrol-ngobrol itu lu, itu oke-oke aja sih. Pakai antum juga, saudaranya mana King? King Raja bagus gak? Jawablah, sabarlah, masih ranking, masih rangginang Uncle nih. Tuh, masih rangginang. Tuh, masih rangginang. Tapi kalau misalnya ditanya bagus atau enggak, udah lumayan bagus gitu. Kenapa? Karena double EMA kecil di sini itu udah di atas, udah di bawah harga rata-ratanya. Terus misalkan kita lihat EMA 50, udah di bawah atau belum? Udah. EMA 200 gimana? Apakah udah di bawah belum? Nah, udah di bawah. EMA-nya udah di bawah semua. Artinya tuh udah lumayan bagus. Satu, itu Uncle. Jadi jawabannya adalah cukup bagus, cukup, cukup. Jawabannya ada di mana? Jawablah. Gantian dimarahin Uncle. Jawabannya Dior, nah. Jawabannya Dior, Uncle. Nanti langsung disulti Uncle saya, guys. Takut saya. Ya udah maaf ya King, nggak bakal pakai lulu lagi. Lucu banget, lucu. Akhir tahun kayaknya nggak perlu rekrut sales deh. Udah banyak sales sekarang. Boleh, boleh. Calon-calon full akses. Nah, nih. Satu nih, whitelist, whitelist. Whitelist nih. Nah, tuh whitelist, whitelist. Whitelist, whitelist. Ada whitelist gitu coba. Kok white sih? Salah, guys. Nah, ini salah, salah. Ya, salah baru nggak. Whitelist. Nah, tuh jalur premium bisa lewat Senku pasti dapat kursi. Ini masuknya ke Darvas Box bisa, Darvas Box bisa. Ini double bottom juga bisa. Tapi ini kanannya udah begini kan. Jadi ini udah oke sih Raja. Ratunya coba temennya. Raja Ratu bagusan si rajanya sih. Rajanya strukturnya lebih bagus. Dan ini secara tren nih saya udah pernah gambar si ininya kok si apa namanya? Mana ya? Nah ini parallel channel waktu itu saya pernah gambar nih. Gini nih parallel channelnya nih. Hmm, kok nggak bisa ya? Nah, nah gini. Nah jadi dia masih di area-area sini kan. Nah ini parallel channel yang saya gambar nih. Nah ini kan dia masuk masih di zona kuning nih. Ya selama dia masih bertahan di area sini bagus gitu. Ini weekly-nya ya. Ini kan trennya bagus kan. Nah ini dia mau masuk area merah tapi nggak masuk kan di sini. Area merah ini masuk area hijau, mantul, kepentok, 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 di sini kepentok, naik lagi kepentok, ini naik lagi kepentok kan. Nah ini salah satu parallel channelnya seperti ini gitu. Jadi ini pernah saya gambar, kayak saya waktu itu share di PGK deh yang ini. Udah lama saya share. Terus saya share ketika di bulan apa ya, Januari kayaknya. Cuman ini gambar parallel channel simple kayak gini. Kalau mau lihat nih kayak gini, si raja. Ini buat primary trendnya gitu. Itu aja tuh. Jadi dia sekarang ada di zona kuning selama dia nggak turun di bawah merah masih oke. Itu buat tren jangka panjangnya. Sempat jadi pengisi materi PGK enggak, saya nggak pernah ngisi materi PGK. Saya sering share share di sana guys. Sebelum PGK buka kelas saya sering sharing di sana. Tapi sekarang udah jarang, rame banget kalau sekarang. Dulu sebelum ribuan, seratusan. Sekarang kan udah rapi kan. Yang gak enak lah saya sono kan udah ada kepala sukunya sendiri gitu. Mas Al dan tim-timnya gitu.
Sekarang saya jadi admin forward aja. Bener bener. Sekarang fokus di DCN aja saya. Gratis dong khusus aku. Uncle ini gimana Uncle? Tolong Uncle. Uncle ini tolong Uncle. Uncle tolong tolong. Lucu lagi. Ini kick aja lah kali dari Discord ya. Minimi. Siapa yang setuju minimi kick dari Discord? Voting voting. Lucu banget. Diki. Enggak bercanda jangan bawa hati ya. Nanti saya diserang di Twitter. Gara-gara bercanda doang. Di channel per member berapa orang kok? Belum belum open lagi sekarang. Masih nggak tahu berapa. Kata Uncle sih 100.000. Enggak. Enggak, saya nggak kuat maintain sebanyak itu. 1.000 aja saya nggak sanggup guys. Kena serang netizen ntar tahu rasa. Dimin aja lah. Ayo loh nanti ada berita di kick dari circle. Nah ini nanti apa survival gimana? Pengen kayak juga gue. Pengen kayak juga saya doain aja jadi kaya amin tuh. Terus saya kasih emot itu tuh di doain wizard jadi kaya. Harus kerja keras tapi kalau mau kaya nggak ada kerja keras nggak bisa kaya. Hmm, kalau hoki sih bisa. Iya, BDMN beres engulfing benar nih. Betul betul. Betul ini beres engulfing di sini. Ini beres engulfing. Jadi kalau besok merah nggak bisa dijaga di EMA 10, oh jelek banget gitu. Mendingan nunggu konsol lagi sih. Ini bagus kok BDMN. Masih bagus. Ini nunggu aja. Harus masuk kelas kalau mau kaya. Nggak nggak juga guys. Bisa dengan cara lain kok. Kayak akan ilmu, oke. Emang tweet itu bikin inget terus ya. Lucu pak soalnya jarang-jarang. Ya, saya baru kali ini diserang orang BO-nya 535 BOS. Bufa Beris Harami pak, Bufa. Saya taruh Bufa. Beris Harami bisa dibilang Beris Harami bisa. Bisa nih. Ini kan di sini kan close-nya. Ini begini kan. Bisa dibilang Beris Harami. Ini Beris Engwilfing jelas. Ini Beris Engwilfing jelas. Ini apa guys? Evening Star jelas. Ini Evening Star, Beris Engwilfing jelas. Ini Beris Engwilfing jelas. Turun, 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 turun. Banyak kok. Saya suka dengan ketika di pucuk terus ada Beris Engwilfing tuh udah pasti saya out guys. Kalau misalkan saya ada posisi di sini saya udah pasti out gitu. Udah nggak ada barang lagi saya pasti. Misalkan saya beli di sini atau beli di sini, ini ada begini. Ini pasti saya out di sini nih. Pasti saya keluar di sini. Pasti itu. Misalkan kayak Qatar itu udah saya keluar juga karena Beris Engwilfing di sini dan ada ini keluar di sini out. Nah, di sini ada Beris Divergent kan. Karena itu aja gitu. Nah, karena gini tuh. Begitu. Kalau ALI strukturnya udah bagus. Ali kan. Punyanya si apa namanya si ini Bakri kapalnya Bakri kalau ini masih belum jalan. Ini masih oke, cuman tipis dia ada tipis, bit overnya tipis, harganya ribuan, udah 900 ya. Ini masih bagus kok. Nih struk dia masih ranging di area sini kan. Ya selama dia bermain di sini-sini masih bagus. Ini udah bagus nih. Jadi kalau dia bisa break ini lagi bagus. Begitu. Atau lebih bagus break sini ini bagus. Strukturnya masih bagus kan ini tuh masih kayak gini. Yang penting ini nggak turun di bawah sini sih. Kalau dia turun di bawah ini 820 ke bawah, ya masa bermain di sini lagi gitu. Ini udah bagus momentumnya. Nah, kalau ada momentum up ke sini nah, atau di sini bisa entry stop loss bawah sini bisa MA 50 gitu. Kalau mau coba.
Kalau JGL katanya the next BNBR. Nggak tahu guys, saya JGL nggak tahu. Nggak tahu. Kalau beginian, nah saya nggak tahu the next gitu. Katanya kata si ini, kata si itu, kata si Ono, kata si ini. Nggak tahu lah. Saya walaupun ada info-info seperti itu, saya info seperti itu mah ada. Cuman kan saya tutup telinga gitu. Saya lihat eh, yang ada di mata saya, di depan saya, chartnya kayak begitu. Saya ngeliat chart aja. Chartnya kayak MBG. Chartnya kurang, MBG kurus-kurus semua. Nggak mau saya, kalau katanya saya nggak bakal masuk guys, katanya. Pade sorry tadi bullish engulfing target HNS-nya juga udah, berarti kemungkinan sideways bisa, atau bisa jadi naik. Ya kan itu kan udah disupport kan. Sebenarnya itu titik buat entry-nya tuh bisa sekarang. Cut loss-nya pakai low yang kemarin, bener-bener low ke level kemarin kalau mau coba. Telingamologi no, matamologi yes. Nah itu matamologi saya. Jadi telinga mah, telinga kita nih kayak berita apa, stream Stockbit, Twitter, news dan sebagainya, atau isa-isu asu itu yang ada di banyak orang ngomong, itu kan. Itu nggak saya dengerin guys. Jadi saya fokus chart aja. Saya nggak ada kesana, nggak bodo amat sama noise ano. Iya, bener noise. Betul betul. Bodo amat sama orang ngomong apa, bodo amat. Kalau kalau saya ada setupnya saya beli. Saya gitu aja sih. Noise. Nah, pokoknya kata kata Senku udah saya ngikutin Angkal bilang aja gitu. Pokoknya saya dulu ya, bener, saya dulu join grup Telegram apa banyak banget, terus grup ngeliat stream stream di Stockbit mulu, ngecek grup apa banyak, saya grup sini sini sana sini. Ya akhirnya saya nggak fokus, saya keputusan saya jadi kurang bagus, ya udah sekarang saya fokus sama apa yang udah, yang apa, yang udah saya merasa nyaman di posisi itu, saya udah apa nggak terganggu sana sini, ya gitu aja sih. Pokoknya nyari titik nyamannya kalian seperti apa gitu ketika trading. Kalau misalnya kayak ketika kalian beli saham A, kalian masuk all in turun 2% dikit udah panik bol geter gitu. Panik bol geter gitu. Kalian panik bol geter masuk misalkan all in. Berarti kalian belum siap dengan apa yang kalian apa ketika uang 2% itu hilang, kalian belum siap gitu. Jadi kalau misalnya mau all in, coba misalnya kalian pakai porto yang lain. Misalkan kecil dulu, oh segini gue masih aman, hati gue masih tenang, jantung gue masih tenang gitu, nggak dak dikduk. Itu caranya kalian lihat sizing tuh kayak gitu. Itu simpelnya kayak gitu. Kalau kalian masih turun dikit 2% 3% udah dak dikduk, ya artinya kalian nggak siap dengan rugi segitu gitu. Keringet sampai ke sempak-sempak, lucu nih, lucu nih. Oh, panik bola getar sama keringat sampai sempak-sempak, lucu tuh. No, tuh, bener tuh. Cari tempat bertumbuh itu penting, tapi jangan kebanyakan sampai kalian overload information. Cari yang cocok dengan kalian. Kalau belum ketemu yang cocok, jangan barbar. Coba sana sini join 10 grup. Gak ada manfaat sama sekali kalau information overload. Nah, tuh. Nah, guru saya sudah berbicara, guys. Jadi, itu. Langsung kalian kena ulti guru saya. Kita masukin catatan senku dulu. Kena ulti kalian. Langsung di ulti saja. Langsung kena ulti kalian sama guru saya. Jangan jangan tanya, guys. Tanya anak-anak full akses. Itu ada catatan begitu ada. Petuah begitu banyak. Banyak banget, guys. Tanya aja. Nih, saya spill nih. Nih, gini saya spill nih. Nih gini ya. Nih saya spill nih. Wait. Nih, contoh. Nih contoh. Nih saya screenshot.
Nih saya coba screenshot lagi deh nih yang kayak gini nih. Nih ini aja deh, ini aja nih. Ini contoh nih, dua bulan lalu nih, 2 bulan lalu nih contoh. Ini 2 bulan lalu contoh. Uncle bilang begini tuh. Ya inilah bear market BOW juga susah karena yang lemah makin lemah. Di bear market bisa dilihat saham potensial aja. Nih tuh. Kayak gini contoh sudah menyentuh ATL or 52 week low dan fase sideways sementara yang lain masih terjun bebas. Itu salah satu karakter yang bagus dari saham dan bisa jadi acuan mula screening saham bagus yang di bottom. Tuh kayak gitu-gitu. Jadi ya banyak-banyak petuah seperti itu, guys. Kok banget lu? Harusnya yang ini. Ya begitu-begitu ada. Begitu-begitu ada. Jadi ya pasti kalian bakal ditampar realita juga, diajarin juga. Ya emang begitu sih. Itu apa channel favorit saya itu. Harusnya forward yang itu ya. Bener-bener yang gitu. Kalau CBR bearish engulfing-nya invalid apa deh CBRE? CBRE bearish engulfing invalid. Belum. Jadi bearish engulfing itu invalid itu ketika dia bisa break high-nya di sini. Gitu. Nih. Ini masih masih valid. Jadi hati-hati aja besok responnya seperti apa. Ini masih valid. Ada lagi nggak guys? Berarti ngelewatin candle bearish engulfing terakhir bisa jadikan titik breakout. Enggak, jangan pakai titik breakout bearish engulfing. BKFT masih ranging, kuat. Kalau ditanya kuat ya kuat, tergantung average kalian berapa. Saya sih nggak ada barang gitu. Kuat ya kuat-kuat aja selama dia di atas ini 665 gitu. Nah, ini kalau kalian lihat jangka pendeknya ini ya arahnya masih ke bawah kan cenderungnya. Jadi hati-hati gitu. NCKL juga sama. Oh, NCKL nih. Oh, nih NCKL nih. Saya udah gambar nih. Double top. Ini double top target di sini. Ini ada bearish flag target di sini. Tuh, saya udah gambar lama tuh. NCKL tuh. Udah dari lama nih saya gambar. Nah, ini target di sini masih ke bawah. Jadi ini ada target double top di sini. Gitu. Ini target ini udah lama nih tuh. Udah nyampe targetnya dia. Pas di targetnya lagi. Pas di target mantul turun lagi. Kalau candle harami itu ada target range-nya nggak Pak? Kalau engulfing kan strong indikator. Sama aja. Engulfing itu kan candlestick pattern kan, nggak ada target-targetnya kok. Itu cuma apa? Candlestick pattern aja. Iya penanda betul tuh. Nah itu benar si kucing tuh penanda. Padi masih di bawah. Nih masih ranging juga padi. Ini kan udah break ya, udah break di sini. Ini berarti sideways kan dia. Ya selama dia nggak bisa lewatin ini ya masih sideways gitu. Masih ya masih belum kemana-mana. Lo udah mau kelar kah? Iya dikit lagi. Pokoknya ya yang namanya merah pasti jago guys. Yang namanya merah itu pasti jago di DCN. Loh, udah mau kelar kah? Iya mau kelar ntar lagi. Jam terbang anjay. Kelas cing, kelas cing. Apa-apa Sam mulu di tag. Apa-apa Sam kalau nggak Sam Mamat. Yang merah di titipan Megawati. Nah tuh.
Yang merah, nah, pokoknya yang namanya merah tuh titipan. Titipan saya, guys. Lucu banget lagi. Alah, dia lain sama Sam tuh. Dikit-dikit ngeteknya Sam. Ada lagi, guys? Mau ditanyain? Wen ya jago sampai warnanya merah. Nanti warnanya merah. Nanti ya, nanti ya. Masih lama. Sabar aja. Itu tujuan akhir dari DCN gitu. Saya udah spill juga kan ke kalian. Anak-anak 26, 25 udah pada tahu kok. Apa itu tujuan akhir? Gabung P. Apaan itu P? P bintang I apaan? Apa ini tujuan akhir? Lah Iluna kan nggak tahu Iluna. Oh, bukan. Itu Decentrate. Ini roll ini nih, roll ini nih. Roll ini, roll ini, roll ini. Itu roll itu. Yang namanya warna merah itu. Tapi yang satu agak oleng sih. Yang satu jujur agak oleng. Yang ada nama cuan-cuanan tuh kadang rada oleng gitu. Diketahui sama si kucing. Yang tahu-tahu aja pokoknya. Well, I know. Ya pokoknya pas kemarin full access meet di Jakarta kemarin anak-anak full access. Ada cerita lucu lah. Saya juga baru tahu gitu. Coba itu. Kemarin kita ada ini, ada ketemu offline. Nanti ya, nanti di Desember dibuka lagi. Nanti isi aja linknya. Selama sabar aja. Kalau kalian nggak sabar ya silakan cari grup lain aja. Nggak apa-apa guys. Sabar, sabar. Kalau mau nanya-nanya di akses juga boleh. Tanya-tanya aja di akses nggak apa-apa. Saya jawabin juga kok. Nanti juga dibantu sama yang lain juga kok. Nanyanya jangan nanya spesifik ke saya guys. Nanti itu yang jawab pasti saya gitu. Nanyanya nanya aja, nggak usah kayak Pak D gini gini gini. Nanya aja, ini gimana ya gitu. Ada saran nggak gini gini. Nah nanti yang jawab pasti ada aja. Kalau saya belum bisa bales gitu. Tapi pasti saya bales. Cara jadi merah, iya cara jadi merah betul. Bisa ke sini ya, bisa ke sini ya. Apa tadi ada yang nanya apa? Tadi kayak ada yang nanya deh. Mutu Pade, Mutu Golf Devi. Mutu Mutu, oh Mutu udah lumayan menarik nih. Mutu udah di atas semua MA, udah cuma dia masih begini sih. Ini masih banyak PR nih. PR yang pertama di sini area sini. PR tuh resisten ya. PR dia nih satu, dua, tiga area-area ini nih. Ya, ini tiga area resisten yang perlu dia lewatin gitu. Ini udah oke ya, selama dia nggak turun di bawah sini, bisa jadi akan continue ke atas gitu. Misalkan dia kayak begini, ke sini main naik ke atas gitu. Bisa seperti itu. Yang penting ini nggak jebol. Kalau langsung naik ke sini sih rada susah ya. Soalnya setupnya nggak seclean yang di sini. Ini lebih clean nih kalau yang di sini. Mana? Wait, iya di sini lebih clean nih. Ini lebih clean, nggak sebanyak di atas ini gitu. Nggak separah ini apa namanya? Si volumenya. Volume resisten ini kan besar juga kan di sini. Pasti di sini banyak yang nyangkut lah. Jadi paling main di sini kalau misalkan naik. Begitu. Terus Devi. Devi itu tak. Oh ini ada berita ya waktu itu ya. Ada berita apa waktu itu dari Gocap langsung ke sini ya. 400% itu. Ya ini Devi kalau saya pribadi sih lihat by TA ya belum belum mendukung sih. Paling nunggu
nunggu ada flash sih kalau mau ya, nunggu ada check out di sini, mendingan ke check out dulu kayak gini, misal ke sini dulu, baru nanti lihat di sini responnya seperti apa, baru nanti naik lagi gitu. Jadi nunggu respon check out aja. Kalau sekarang menurut saya masih belum menarik itu. Mendingan nunggu check out baru naik. Ngegocek-gocek dulu, nunggu digocek-gocek. Mutu, mutu. Oh, mutu udah ya tadi. Tadi mutu udah. Golf ya, golf. Coba golf. Ya sam-sam tipis begini ya. Golf masih begini sih, nggak kemana-mana. Mirip sama si siapa namanya, siapa yang modelan chartnya begini ya, naik begini terus turun gini. Ada yang ingat gak guys sama apa? Mirip banget sama ini, apa ya, bukan ASPR cing, lupa saya sama apa ya. hmm, ada, lupa saya sama apa namanya, ada yang mirip kayak gini guys chartnya, yang sering ditanyain, saya lupa lagi. Bukan Mina, bukan NRCA, bukan. Kak, coba dari Kak apa gak? Enggak, lupa lagi saya, nggak tahu lah apa, pokoknya ada mirip. Apa dari Y, kita carilah. Bukan D, nggak tahu lah apalah, ada lagi nggak? Bukan, nggak ada, kayak bukan. Rutenya gini ya Pak, full access di Delicious di Centrets. Enggak begitu. Tapi itu bisa juga sih. Bukan ASLC ya, ASLC. Oh iya, ASLC apa kabar ya? Dulu sering disebut, bener. Ya masih begini-begini aja tuh, nggak ada perubahan dia. Bukan nyata, bukan part, bukan nyata. Bukan icon. Jadi itu masih sideways sih tadi. Si Golf masih sideways gitu. Apalagi ya? Hmm, ada lagi guys? Kalau enggak, saya mau tutup. Mau udahin. Udah tadi udah foto. Udah tanya-tanya tuh uncle, ya udahlah udah. Udah guys, thank you semuanya. Udah ada foto tadi, ada foto. Ya, thank you guys. Ini saya off dulu.